Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Budia. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 1, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Tapi pembelajaran kali ini Budia akan membagi menjadi dua bagian. Part pertama dan part kedua. Hari ini kita akan mulai dari part 1. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Ilmu yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat dan barokah. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, bentar. Maaf, agak error. Oke, lanjut ya. Kita mulai dulu slide-nya. Oke, ini digeser dulu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Budia akan mengulang materi kemarin ya, karena kemarin tuh beberapa masih ada anak yang salah. Tapi ya it's okay, namanya juga kita kan belajar online, jadi nggak semua materi itu bisa langsung tercapai. Bentar nih, pokoknya mana? Nah, pen warna biru. Oke. Pertanyaan pertama ini kemarin, berapakah jumlah paragraf teks ini pengolahan susu sapi? Kita bahas ya. Ini adalah P1 alias paragraf pertama. Ini sampai sini adalah P2. Biasanya sih itu pertanyaan seperti ini kalian udah bisa ya, karena menghitung paragraf tuh cukup mudah. Oke. Ini P4. Berarti pertanyaan pertama jawabannya adalah 4 paragraf. Pertanyaan kedua, jumlah kalimat setiap paragraf. Ini Budia delete dulu yang ada di sini, atau ini deh. Oke, kita mulai dulu dari yang paragraf pertama. Kita tulis dulu ya. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan. Kita hitung ya. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. 1. Susu segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. 2. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. 3. Berarti paragraf pertama ada 3 kalimat. Yang kedua, pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. 1. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. 2. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. 3 kalimat. Paragraf ketiga, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. 1. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. 2. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. 3. Berarti ada 3 kalimat juga, sama ya. Yang terakhir, dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. 1. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. 2. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. 3. Ini ada 3 kalimat. Berarti semuanya dari paragraf 1 sampai paragraf 4 itu semuanya terdiri dari 3 kalimat. Oke. Ini kemarin rata-rata benar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentukan ringkasannya. Oke, yang namanya membuat ringkasan itu berarti apa? Mengambil KU dari setiap paragraf. Ya, kita cek dulu nih. Berarti kita harus tahu kalimat ini, Bunda singkat ya. Kalimat utama setiap paragrafnya itu yang mana? Dihapus dulu. Oke. Nih, kita cek paragraf pertama. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Ini KU pertama, KU 1. Kita cek ya. Mana nih? Tuh, bener kan? Yang kedua, susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Ini yang adalah KU 2, ini KU 2.
Kemudian susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. KU3. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. KU4. Kita cek ya di sini di bagian sebelah kanan. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Benar. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Benar. Terakhir, dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Oke. Nah, ini kemarin yang ada beberapa anak tuh yang bukan salah, tapi kurang teliti. Oke. Jadi besok lebih teliti. Lebih teliti ya. Hehe. Next. Kemarin ini udah dikerjakan. Oke. Bukalah teks halaman 43. Di sini teks ini tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kalian buka bukunya, kita baca bareng-bareng. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai jenis olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Enggak. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, kata Udin. Setiap orang memiliki perbedaan, pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah ataupun walaupun ajakannya ditolak. Oke, jadi tadi ada apa ini kasusnya? Temannya diajak ke toko nih, toko Nusantara nih namanya, toko Nusantara. Nah, Beni itu ngajak beli susu. Tapi teman-temannya ada yang udah bawa dari rumah air putih. Karena apa? Mereka tidak minum susu sapi karena alergi. Kemudian ada juga yang lebih prefer memilih yogurt. Oke, kemudian apa? Apa yang terjadi? Beni tidak marah. Karena apa? Ya, yang namanya perbedaan ya harus diterima, disikapi dengan baik-baik. Perbedaan bagian mananya Budia? Ya ini tadi. Pilihan apa yang mereka beli, apa yang mereka konsumsi. Beni memilih konsumsi susu sapi, temannya dia memilih konsumsi air putih, temannya yang lainnya dia memilih yogurt. Itu adalah perbedaan yang harus disikapi. Jadi tidak usah ditanggapi dengan tidak baik, marah-marah. Walaupun ajakan itu lah kan Beni ngajak baik-baik. Tapi teman-temannya tidak mau. Karena apa? Mereka ada yang tidak suka dan ada yang sudah membawa air minum dari rumah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, silakan buka halaman 44. Keberagaman, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah bermacam-macam. Bermacam-macam aja Budia artinya. Iya, bermacam-macam aja artinya. Tapi macam keberagaman itu juga ada banyak. Nah, kita akan pelajari yang ini. Nah, macam keberagaman individu, keberagaman bermacam-macamnya individu. Individu itu apa? Perorangan. Tadi ada Beni, ada Lani. Perbedaannya apa tadi? Perbedaan minuman yang mereka konsumsi. Tadi ada susu, ada air putih, yogurt. Itu yang namanya perbedaan. Oke, sekarang kita mulai ke perbedaan individu, perbedaan perseorangan. Yang pertama ada etnis. Dihapus dulu ya biar lebih mudah. Oke, ini bermacam-macam. Oke. Yang pertama ada keberagaman etnis ini. Satu. Etnis itu apa Budia? Etnis itu adalah suku atau ras. Karena kita kebanyakan ya, ada cabai itu ada kebanyakan tuh dari Jawa. Berarti kita dari suku Jawa. Kalau ada teman kita yang berasal dari Kalimantan, berarti dari apa? Dari apa lagi? Dari suku Dayak. Kalau ada teman kita yang berasal dari Jakarta, asli Jakarta, itu berarti dari suku Betawi. Biasanya itu ras itu tidak bisa terlihat. Oke, jadi nggak bisa dilihat dengan mata. Kemudian usia, ini gampang ini. Macam-macam usia di kelas kita, ada yang usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu yang namanya macam-macam usia. Nanti kalian bisa sebutkan. Macam-macam lagi. Keberagaman jenis kelamin atau ini bacanya bukan gender. Aduh, bentar.
Ini bacanya bukan gender, tapi gender. Gender itu adalah bahasa Inggris kelamin. Oke, jadi kalau mau ngucap kelamin dalam bahasa Inggris, ngucapnya gender. Nah, keberagaman jenis kelamin atau gender itu hanya ada dua, perempuan dan laki-laki. Oke, next kita lanjut. Kita lanjut ke keberagaman individu yang lainnya. Gender sudah. Keberagaman pengetahuan, mungkin ada anak yang pengetahuannya luas, ada yang pengetahuannya kurang luas. Jadi mungkin ada anak yang tahu tentang teknologi pangan, ada yang tidak tahu atau kurang paham. Misalnya di sekolah, kowe ngerti lah, nek misalnya nganu kae lho, misalnya bungkus apa ngono kae iso di-sealer lho, di vakum. Apa kok aku ora ngerti sih? Nah, itu udah termasuk perbedaan. Ketika kalian ada teman kalian yang nggak tahu, jangan diolok-olok, tapi dikasih tahu. Kasih paham, dijelasin. Ya, nah, itu ya. Oke, keberagaman sifat. Nah, ini paling gampang. Kita mulai dari sifat yang paling umum, rajin. Oke. Sifat kedua, rajin itu biasanya lawannya apa? Malas. Nah, tugas pertama, sebutkan 5 sifat baik. Kedua, sebutkan 5 sifat kurang baik. Oke, walaupun malas ini adalah sifat yang kurang baik, tapi ini juga termasuk keberagaman sifat. Ya, namanya sifat itu ya emang ada yang baik, ada yang buruk. Itu yang namanya keberagaman. Jadi harus dihadapi, diterima. Seperti itu ya. Ini ya tugasnya, jangan lupa. Sebutkan 5 sifat baik dan 5 sifat kurang baik. Oke, manfaat keberagaman. Manfaat keberagamannya adalah 1, memupuk atau menciptakan rasa tenggang rasa. Bu, apa itu tenggang rasa, Bu? Apa sih, Bu, tenggang rasa? Tenggang rasa itu artinya sama dengan mampu menghargai perasaan orang lain. Itu ya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kita menjadi orang yang menghargai perbedaan, jadi nggak merasa apa yang kita punya, apa yang kita rasakan itu adalah yang terbaik, tapi malah semakin membuat kita menyadari perbedaan itu tuh indah. Oke, jangan merasa paling superior, merasa paling baik di antara yang lain. Kemudian yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga adalah manfaat keberagaman itu adalah menciptakan. Nah, yang ketiga ini bisa terlaksana ketika yang pertama sudah terlaksana. Jadi syaratnya yang ketiga bisa menciptakan suasana yang damai ketika orang-orangnya tuh memiliki rasa tenggang rasa. Menciptakan rasa tenggang rasa. Ditambahin memiliki. Oke? Mereka mau menghargai perasaan orang lain. Kemudian caranya menghargai perasaan orang lain itu apa? Caranya. Bagaimana? Cara menghargai perasaan orang lain. 1. Misalnya apa? Kalau berbicara dijaga. Dijaga itu maksudnya apa? Ya jangan asal nyelengmong. Maksudnya apa, Bu dia?
Jadi misalnya gini, orang-orang kita Budia tuh paling sering ketemu sama murid Budia, entah yang di SD yang lama, kalau sama kalian belum, atau sama di SD dimanapun itu, misalnya kan ketemu sama anak yang memiliki kulit lebih gelap, apa yang terjadi biasanya? Kebanyakan dari anak-anak yang pernah Budia temui itu apa? Ngejek. Ini kalau kalian ngejek itu sama dengan halnya kalian tidak menghargai perasaan orang lain. Kalian tahu, kulit, fisik, tinggi badan, itu ciptaan Tuhan, nak. Ciptaan Allah. Kalau kalian ngejek fisik, ngejek badan, ngejek kulit, itu sama halnya kalian mengejek ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah yang namanya kalian itu nggak bisa menghargai perasaan orang lain, mengejek apapun itu, nggak, kulit, rambut, apapun itu. Jangan pernah mengejek, karena apa namanya? Kalian tuh nggak, kalian yang kalian lakukan itu sama hanya kalian tidak menghargai perasaan orang lain. Itu ya. Oke, sekarang Budia tambahin. Clear dulu. Oke, tugas ketiga. Jadi tugasnya pertama udah ya. Tugas pertama sebutkan 5 sifat baik. Tugas kedua sebutkan 5 tugas lagi. Sebutkan 5 tugas sebutkan 5 sifat baik. Yang kedua, sebutkan 5 sifat yang kurang baik. Tugas yang ketiga, apa itu baper? Silakan jawab dengan kalimat kalian sendiri, setahu kalian. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu, dan dijelasin. Pertemuan berikutnya akan Budia bahas, oke? Berarti hari Rabu, oke? Jawab mandiri, bukan jawaban orang tua, oke? Nah, ini part pertama buat Budia akhiri dulu, kita lanjut ke part berikutnya.